Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Wong Finance. Ya selamat apa ya? Selamat datang di podcast Selamat datang di podcast. Tadi kan gue bilang selamat datang. Selamat datang di podcast Wong Finance, teman-teman sekalian dan para pendengar, khususnya para powers ya, Tania. Ya. Perkenalkan sekali lagi yang mungkin baru nonton podcast Wong Finance, saya Rofi dari Human Capital dan di sebelah saya ada. Saya Tania dari Marketing Communication dan di sebelah saya ada Adit dari Marketing Development. Pak Aditya Leonardo ya. Betul. Nanti biar kita taruh di lower third ya Pak. Pak Adit. Oke, welcome Tania, welcome Pak Adit. Terima kasih sudah mau main di podcast Home Finance episode kali ini ya Tania. Karena sudah ada tim marketing, nah biasanya kita akan ngomongin apa nih Tan? yang pastinya nggak jauh-jauh dari jualan ya. Dari jualan ya, dari jualan ya. biar kita hidup ya semua. Bener banget. Terkhususnya spesifiknya apa nih Tan? Oke, kita akan ngomongin yang lagi benar-benar hot banget nih ya di marketing, yaitu ada aplikasi kawan dong pastinya. Aplikasi kawan. Kalau saya ingat-ingat kawan tuh udah launching dari Februari lalu ya. Betul sekitar banget. berapa tuh? 5 bulan lalu ya, 5-6 bulan lalu ya. Iya betul, udah berjalan lama sih. Udah berjalan lama dan downloadernya udah makin banyak ya Tan ya. Di angka 61.000 deh. 61.000. Iya. Bisa dicek ya di Google Play Store atau bener kan Betul, di Google Play Store kan? Play Store, Oke. betul. Jadi buat para pendengar yang mungkin belum download kawan, belum ada di HP-nya, install dulu ya, install dulu biar nanti bisa lihat-lihat aplikasinya, bisa pelajarin juga dan juga syukur-syukur bisa ngajuin pengajuan lewat aplikasi kawan, bener ya Tan ya. Oke, iya betul banget. Dan untuk karyawan atau karyawan Wong Finance juga bisa banget download aplikasi kawan ya untuk bantu digunakan dan diimplementasikan sehari-hari ya Tan ya. Bisa mendukung penjualan, mendukung operasional dan mempermudah banyak sekali proses kerja kalian. Betul banget, dan untuk sebenarnya untuk marketing harusnya udah hatam banget sih ya masalah Udah hatam kawan banget ya, karena ya. kita udah sounding terus nih masalah kawan. Jadi untuk para teman-teman di marketing maupun yang bukan gitu, ya udah kita sama-sama nih untuk Sama-sama membangun support kawan. ya. Iya benar Support banget. kawan. Dan juga kita udah kedatangan yang punya aplikasi ya episode kali ini ya. Pak Adit, apa kabar Pak Adit? Baik. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat. Nggak deg-degan kan Pak ya? Ya rada lah. Pertama kali ngikutin begini. Tenang Pak, biasanya 5 menit awal doang, nanti udah sekarangnya enjoy. Tegang kayaknya. Oke Pak Adit, tadi kan saya tanya udah banyak mention soal aplikasi kawan ya Pak ya. Dan Pak Adit dari marketing development ya, yang memanage langsung ya aplikasi kawan ya Pak ya. Nah, kedepannya atau dalam waktu dekat nih Pak, kita mau ada hal yang baru apa nih untuk kawan ini? Oke, untuk kawan ini yang kita baru ya kemarin launching di awal bulan Agustus adalah kontes kawan. Verifikasi kawan. Kontes verifikasi kawan, oke. Jadi semua konsumen kita, konsumen existing kita itu dia harus masuk ke dalam environment-nya kawan melalui aplikasi kawan itu. Mereka harus melakukan verifikasi. Verifikasi itu artinya mereka mendaftarkan kontrak mereka baik yang aktif ataupun kontrak yang udah mature ke dalam aplikasi kawan. Kontrak yang aktif atau yang sudah mature, berarti yang berjalan atau pengajuan baru ya? Bukan, yang mature itu berarti yang sudah selesai kontraknya. Oh, sebagai track record ya buat ada di aplikasi kawan ya. Oke. Berarti di kontes ini kita mengajak seluruh karyawan untuk update kontrak yang mature dan sedang aktif di aplikasi kawan, betul? Iya, betul. Betul. Oke. Oke, dari tadi kan kita udah bahas tentang verifikasi ya Pak. Untuk verifikasi sendiri ini tuh kita memang punya target atau gimana nih Pak? Ya, targetnya ada. Jadi di 2022 ini targetnya ada 2. Yang pertama adalah target download, itu 100.000 downloader. Kemudian yang kedua target verifikasi itu 50.000 customer. Oke. 100.000 downloader dan 50.000 customer. Ekspektasi bisa di-achieve dalam berapa bulan ke depannya Pak? Mesti kerja keras banget ya, Desember semua harus terpenuhi. Desember ya targetnya ya. Semua harus terpenuhi. Alright. Oke, makanya mungkin akan kita mau ngadain si kontes verifikasi ini untuk Iya, membantu nih ya, untuk membantu kita achieve dalam target 50.000 customer yang verifikasi di Iya, kawan. Dan 100.000 downloader ya. Jadi buat para powers yang dengerin episode ini, make sure dengerin sampai full ya, dan skip-skip karena mungkin dengernya hanya kontes, tapi kan
biar lebih semangat dalam menjalankan, lebih ter-encourage ya untuk bantu menjalankan verifikasi dan order ini, kita harus paham dulu nih tujuannya apa dan apa yang bikin kontes ini diadakan. Nah, mengenai hal tersebut, Pak Adit, boleh dong ceritain ke kita kenapa sih Pak jadi kepikiran ada kontes ini gitu loh, atau apa tujuannya dibalik yang target tadi ya mungkin ya. Ya, jadi sebenarnya tujuan besarnya adalah aplikasi kawan ini nanti akan menjadi salah satu backbone kita sebagai pemberi source of application ya, pemberi SOA. Jadi selama ini kan SOA-nya kita itu berasal, sumber order kita ya berasal dari tele, kemudian dari agent, Leads-nya ya dari ya, betul. Kemudian atau dari marketing sendiri, booking mandiri ya yang mereka ke konsumen-konsumen existingnya mereka. Nah, terus kemudian adalah kawan ini. Ya, jadi nanti dari kawan ini kita bisa pumping segala macam promosi, ya, segala macam informasi ke konsumen yang akhirnya nanti bisa mendorong mereka untuk melakukan pengajuan pembiayaan melalui aplikasi kawan langsung. Jadi mempersiapkan leads-leadsnya dulu ya, mungkin nanti di approach, di verifikasi lebih lanjut. Jadi, dan harapannya dengan ada dari aplikasi ini datanya jauh lebih berkualitas ya, karena kan udah tersimpan semua ya di dalam satu storage lah ibaratnya ya Pak ya. Jadi kita bisa memilih konsumen yang punya profil apa, kita tawarkan produk yang apa. Bisa tahu ketertarikannya ya dari data yang dia ada di kawan. Jadi konsumen yang punya pembayaran excellent misalnya, ya kita bisa tawarin produk yang khusus. Ya, dengan konsumen yang pembayarannya biasa-biasa aja gitu atau yang sering telat. Kita bisa pumping melalui aplikasi kawan. Berarti otomatis filtering ya dengan menggunakan aplikasi ini akan lebih mudah mungkin berarti buat tim yang bertugas untuk approach dan penawaran ke konsumennya. Ya, Oke, berarti dari semua yang mimpi kita ke depan gitu, ini masih di awal banget ya Pak Adit ya sebenarnya. Ya, ini adalah tahap yang awal-awal banget gitu. Supaya dia masuk ke dalam environment-nya si kawan tadi. Tadi 50.000 adalah target yang paling awal ya di kita yang kita harus capai tahun ini. Oke deh. Menarik. Seru ya, kayak membayangkan effort dan apa namanya trik-triknya. Nanti juga akan dijelasin ya, ada pertanyaan mengenai tips and trick buat yang ikutan kompetisi ini ya. Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang si kontesnya sendiri ya Pak. Tapi untuk yang bisa ikut nih dalam kontes ini tuh siapa aja sih Pak Adit? Jadi kontesnya ini berlaku untuk cabang, ya. Kemudian untuk Kapos juga dan untuk VN. Virtual network juga. Betul, juga termasuk juga adalah BU ya atau regionalnya juga bisa ikutan di dalam kontes ini. Jadi nggak cuma tersegmented untuk kantor cabang aja ya, tapi hampir seluruh kategori kantor umum finance bisa ya. Berarti ada mungkin bisa sekitar 180 lebih ya Pak yang partisipasi di kontes ini ya Pak. Iya, betul. 180 masa sih 50.000 doang nggak nyampe ya Pak ya. Iya, kalau misalnya semuanya sudah punya pemahaman yang sama, ada spirit buat kejar target yang sama, pasti yakin tercapai, optimis ya Pak ya. Terus Pak, tadi kan ini bisa diikuti oleh berbagai kantor, ada BU, ada cabang, ada VN, ada Kapos juga. Nah, yang ngebedain kategori-kategori ini apa aja sih Pak? Atau ada mungkin terms and condition khusus nih? Karena ada 4 kategori kantor yang berbeda ya berarti gitu. Jadi pembedaannya antara cabang, BU atau Kapos ya, itu adalah jumlah targetnya. Jadi di awal tahun kan pasti kita ada target awal ya, target sales. Nah, target sales ini kita turunkan ke dalam target verifikasi kawan. Ya, kurang lebih 16-18% dari target sales itu menjadi target kawan dari masing-masing cabang atau BU. Nah, lalu gimana cara segmentasinya? Ya kita bagi, misalnya cabang dengan target keseluruhan ya, target dari all brand itu 300, dia berarti masuk ke kategori yang C gitu. Di atas 500 dia masuk kategori yang A, di antara itu kategori B gitu. Karena kalau misalnya BU ya bagi lagi berdasarkan dengan targetnya. Ya, kalau yang BU di bawah 5.000 targetnya dalam kontes kawan, maka dia masuk ke kategori yang B. Tapi kalau di atas 5.000 dia masuk cabang yang kategori A. Jadi penentuan kelompok-kelompoknya ini juga berdasarkan memang size-nya dia. Iya, kapasitasnya juga ya, Iya, kapasitas office itu sendiri ya. Jangan sampai nanti cabang yang punya target cuman 100 di compare sama cabang yang punya target 1.000. Ya, jadi kan nggak match ya. Iya. Jadi kita bagi-bagi juga kelas-kelas targetnya. Berarti itu nanti informasi targetnya akan diturunkan langsung ya ke semua kantor gitu ya? Ya, jadi sudah kemarin kita juga ada breakdown sih di dalam report
tentang kontes kawannya juga kita udah disertakan. Cabang apa, dia masuk kelas A, B atau C gitu. Oke, berarti ini kontes verifikasi ini memang udah dibuat se-fair mungkin ya Pak ya, maksudnya biar nggak misal ada target-target yang memang harusnya nggak segitu, jadi kita kasih segitu gitu ya. Betul. Oke. Jadi ada yang spesial nggak nih Pak dari kompetisi ini? Tak mungkin ada grand prize atau special prize atau apa gitu? Ya ada yang spesial. Jadi target hadiahnya nanti ada uang ya untuk kebersamaan di cabang atau di BU gitu ya. Ini kita bagi dalam 2 periode. Yang tahap periode pertama adalah Agustus dan September. Kemudian periode yang kedua nanti di Q4 dari Oktober, November dan Desember. Ya masing-masing periode ada hadiahnya. Ya baik untuk kelas yang BU atau maupun kelas cabang. Tapi tambahan lagi untuk yang kelas BU secara khusus nanti kalau dia dalam waktu 5 bulan ini dia bisa mencapai target tertentu, dia pasti akan dapat grand prize. Grand prize-nya ini nilai 10 juta. Dan sudah bayar 10 juta ya. Yang mana angka ini cukup angka yang sangat gede ya. Ya dibanding dengan kontes-kontes yang sebelumnya ada ya selama kita pandemi lah. Salah satu kontes yang duitnya cukup gede. Berarti memang konsentrasi UM Finance untuk mengembangkan atau ngeboost kawan ini besar sekali ya Pak ya. Betul. Tadi kan dan juga di samping itu tetap dengan kalkulasi yang fair kalau tadi saya tangkap ya. Jadi nggak semerta-merta 50.000 satu kantor misalnya gitu kan. Nah itu kan kurang rasional tapi sudah dipecah-pecah mengikuti berbagai macam faktor ya. Mungkin faktor marketnya juga, kapasitas si kantornya sendiri dan lain-lain. Dan nanti tunggu aja bagi teman-teman yang di BU cabang Kapos dan VN yang mau partisipasi nanti tunggu tanggal main untuk sosialisasinya ya Pak ya. Betul. Dipersiapkan aja dari sekarang ya. Dipersiapkan 50.000 konsumen yang verifikasi. Siapa tahu habis dengar podcast ini langsung kepikiran oh iya nanti kita bisa pakai cara ini misalnya. Siapa tahu langsung keinspirasi ya nanti tinggal. Apalagi udah dengar 10 jutanya itu. Udah dengar 10 juta ya. Oke deh, dari tadi kan udah bahas juga nih terkait kategorinya ya, pembagian kategori. Nah untuk ketentuan pemenang untuk kontes ini tuh ada ini nggak sih Pak penjelasannya sedikit gitu? Ada, jadi untuk pemenangnya minimal dia harus capai 100% tuh targetnya. Ya, 100% targetnya dia harus capai, itu aja sih yang paling utama ya. Lalu dia harus mencapai yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya ada 2 cabang ya di kelas yang sama-sama kelas A, yang cabang 1 dapatnya 105, sementara cabang yang lain dapatnya 106, ya pasti yang menang ya 106. Oke. Tapi dia harus mencapai dulu 100%. Jadi targetnya reach dulu ya buat kantor dia tersebut, baru nanti menghitung klasemennya berdasarkan quantity ini ya, namanya keberhasilannya ya. Terus kalau misalnya Pak, kita kan kantor ada sekitar 180-an ya. Mungkin kalau saya salah hitung tolong koreksi. Mulai dari BU cabang, VN dan lain-lain. Kalau misalnya sih nih, ada pasti kemungkinan ketika kantor dari region mana sama dengan kantor region mana atau mungkin satu region achieve-nya sama gitu loh Pak. Nah, itu gimana tuh Pak nanti cara ngebedain atau nentuin pemenangnya? Jadi dalam ketentuan kontesnya juga kita udah sertakan ya. Kalau misalnya ada cabang yang memiliki achievement yang sama, kita akan lihat berapa kontribusi verifikasi terhadap total sales-nya. Kontribusi verifikasi terhadap total sales. Ya, jadi misalnya satu cabang nih jualan 100 ya. Nah, dia punya verifikasi misalnya cuma 50. Berarti kan kontribusi verifikasi terhadap sales-nya itu adalah 50%. Nah, tapi ada satu cabang yang jualannya 100 juga, tapi dia bisa verifikasi sampai 70. Berarti kan kontribusinya 70%. Ya, berarti yang menangnya adalah yang 70% tadi. Oke, jadi dia setelah menghitung fulfillment dari targetnya juga, baru ngitung selisihnya atau mungkin additional quantity yang dia dapatkan dialah pemenangnya. Oke, berarti buat nanti yang ikutan jangan mentang-mentang udah 100% udahan ya Tan ya. Tapi juga kalau memang ingin mengejar achievement lebih dan mungkin grand prize juga tadi ya dan hadiah-hadiahnya lain, ketika sudah sampai target jangan berhenti. Terusin ya. Karena ujung-ujungnya tetap jualan. Ternyata tetap jualan. Iya, betul banget. Terus Pak ada tips and triknya nggak nih Pak buat ikutan kontes ini? Ada. Jadi yang pertama ini brands head itu wajib tahu apa artinya verifikasi, yaitu konsumen mendaftarkan kontrak
baik aktif maupun yang udah lunas ke dalam aplikasi kawan. Yang pertama dia harus paham dulu tuh itu verifikasi, arti verifikasi. Kemudian yang kedua, Brandshead juga harus paham kapan sih verifikasi ini bisa dilakukan. Yang pertama yaitu ketika konsumen sudah SO atau sudah DO ya, sehingga konsumennya udah go live. Nah itu di reminder, si Brandshead harus mengarahkan CMO untuk mereminder konsumen melakukan verifikasi di kawan. Yang kedua, ketika dia melakukan pencairan, ada konsumen datang ke kantor untuk ambil duit ya, melakukan pencairan. Nah ini adalah fungsi dari si frontline-nya. Si ASN menjelaskan, oh ibu ini udah cair, bisa untuk melakukan verifikasi kontraknya di kawan. Kemudian yang ketiga, ketika CMO melakukan visit. Ya, CMO melakukan visit ke rumah konsumen. Nah itu adalah konsumen-konsumen aktif kan berarti. Ya. Nah itu harus si CMO itu mereminder dan memandu konsumen untuk melakukan verifikasi kawan. Ya itu. Ya berarti banyak cara dan banyak peran ya dari seluruh lini ya. Berarti mulai dari Brandshead, frontline dan juga back office pasti ada supportnya dong ya untuk bisa mencapai target. Kemudian yang lain lagi adalah si cabang juga memastikan bahwa dia harus konsisten tuh. Pencapaiannya harus 100% terus di atas. Jadi jangan sampai bulan yang pertama dia 100, bulan yang kedua dia 90 malah. Atau kalau enggak bulan yang pertama dia baru 80, terus yang bulan kedua dia bisa 120. Meskipun itu growth, tapi ya dibanding dengan cabang-cabang lain yang mungkin nanti lebih konsisten di atas 100, bisa jadi kalah nih. Oh Gitu, iya. cabangnya tadi. Ya. Jadi jangan naik turun ya. Ya. Apa tuh achievementnya nanti ya. Tapi konsisten lebih bagus dan lagi buat tujuan nilai ngejar achievement lebih tadi ya Tan ya. Betul banget. Kalau jualan. ngejar jualan. Kemudian yang terakhir ya pantau terus pencapaian verifikasinya secara daily dan memastikan si CMO-nya itu memang menjalankan gitu. Ya reportnya kita udah pumping tiap hari ya, baik khususnya melalui email ya. Kalau enggak si Brandshead-nya bisa langsung masuk ke reportnya kita, karena kalau informasi atau pengumumannya lewat WA group itu kita kasih linknya juga untuk dicek. Jadi dia masuk ke Google Sheet-nya kita. Jadi ini hasil progres kontesnya juga transparan ya. Kan diinformasikan terus ya ke semua peserta lah. Iya. Gitu. Oke, berarti ini sifatnya wajib atau apa nih Pak? Wajib ya? Ini wajib. Wajib ya, berarti semua kantor wajib ikutan ya Pak ya? Iya, wajib ikutan. Jadi sekali lagi tunggu tanggal mainnya ya Tan ya, sosialisasi programnya ya. Dan jangan mungkin kalau suggest dari saya gitu ya, jangan mikir ini wah jadi tambahan target gitu. Enggak ya padahal ya, karena ini untuk membantu pekerjaan teman-teman sekalian juga di cabang gitu. Kalau lebih mudah kan dengan menggunakan aplikasi atau sistem, proses-proses lainnya pasti akan terbawa lebih cepat ya Pak ya. Tapi kan kalau tadi saya dengar memang ini impact-nya akan besar ya. Kalau apalagi dilakukan secara nasional. Ya, jadi ya mungkin pas awal-awal masih peluncuran kawan masih berpikir kawan itu adalah substitusi buat kayak misalnya ya kalau masih bisa langsung udah langsung aja lah kawannya ntar dulu gitu. Tapi makin kesini makin diprioritaskan lagi ya untuk penggunaan kawan. Apalagi sekarang aja HO sampai bikin kontes kayak gini kan. Ini kan kayak kita juga pasti membutuhkan feedback baik juga nih dari rekan-rekan semua nih untuk terkait kontes verifikasi kawan ini. Dan itu artinya kawan ini akan menjadi semakin ujung tombak untuk pelayanan UOM ya ke depannya ya. Oke deh, nah tadi kan udah sempat singgung juga nih terkait beberapa kategori ya. Jadi untuk dari kategori ini nih Pak, kalau pembagian untuk hadiahnya tuh gimana sih per kategori, ada nggak? Oke, jadi pembagiannya ya seperti ini. Jadi kalau untuk kelas cabang yang jumlah targetnya 1 sampai 200 itu hadiahnya periode pertama 2 juta, periode keduanya 3 juta. Agustus September 2 juta, periode Q4 3 juta. Betul. Kemudian kelas yang kategori B yang punya target 201 sampai 330 selama masa kontes ya, periode 1 dia bisa dapat 3 juta. Ya, periode 2-nya dia bisa dapat 5 juta. Ya, kemudian kalau yang kategori yang paling tinggi nih kategori A dengan target 330 unit ya semasa kontes itu
Yang pertama target hadiahnya periode 1 itu 5 juta, kemudian periode 2-nya bisa 7 juta. Ya itu cabang. Jadi kalau kemudian yang buat BU nih. Nah, buat BU kalau dia targetnya 1 sampai 5.000 ya, di bawah 5.000 lah. Itu periode pertama hadiahnya 2 juta, periode keduanya 3 juta. Kemudian kalau untuk yang kelas A dengan target di atas 5.000 itu hadiah periode pertama 4 juta dan hadiah periode keduanya 5 juta. Sama tadi grand prize. Ya, kalau grand prize dia langsung sepanjang masa periode 1 dan 2 dia bisa dapat 10 juta. Oh oke. Nah kalau untuk totalnya sendiri nih untuk ke cabang itu ada berapa totalnya? Total hadiahnya 50 juta. Total hadiah jadi 50 juta. Banyak ya. Banyak Betul, ya. Gue bisa. mengeluarkan 50 juta nih cuma untuk kontes verifikasi yang kedepannya mungkin sangat bermanfaat nih untuk kita Pasti. semua. Kalau udah di boost, udah dimodalin nggak mungkin nggak penting ya Tan Benar ya. banget. Terus Bapak terakhir nih Pak dari saya. Dari Bapak sendiri apakah ada ekspektasi khusus ya atau message nih buat teman-teman atau Bapak Ibu yang di cabang di regional ya agar bisa mau dan semangat buat ngejalanin kontes ini gitu. Jadi message-nya buat teman-teman di BU, teman-teman di cabang, mungkin pada saat ini kita masih belum bisa ngelihat gambaran besarnya ya, terkait dengan kawan ini karena baru ya menjalankan proses verifikasi. Ya, tapi ujungnya dilihat bahwa semua perusahaan akan bergerak ke arah digitalisasi. Semua perusahaan nanti akan pasti punya aplikasi. Kalau kita nggak mulai sekarang, maka kita akan ketinggalan di depan. Ya, sehingga ini harus dipahami benar-benar sama teman-teman BU Head, teman-teman Branch Head, ya, bahkan sampai ke level MH dan CMO bahwa aplikasi kawan ini ke depan akan memberikan kontribusi yang cukup banyak dan ini akan memotong cost cukup besar. Kenapa? Karena kita bisa langsung direct kepada konsumen. Ya, dari WOM langsung bisa direct kepada konsumen melalui aplikasi kawan. Jadi perlu diingat bahwa kita harus bergerak ke arah digitalisasi yang benar, ya digitalisasi di masa depan melalui apa? Yang paling simpel adalah kawan. Bergerak pertama-tama adalah menawarkan konsumen dan memastikan konsumen untuk melakukan verifikasi di aplikasi kawan. Itu dulu sih. Kalau tadi yang saya paling tertarik pas kalimat Pak Hadi di depan adalah menarik konsumen ke environment kawan. Gitu ya. Memang berarti ya maksudnya kita mencoba menciptakan suatu ekosistem pelayanan yang baru ya Pak ya. Kalau dulu mungkin lebih konvensional gitu, face to face, harus tanda tangan ini, kita educate dan mensosialisasi ke konsumen juga kalau ini ada cara yang sangat jauh lebih mudah gitu ya. Dan juga di kawanan fiturnya banyak ya. Tadi kan kita ngomongin penjualan aja, padahal di dalamnya banyak banget fitur-fitur pelayanan yang gak nguntungin buat kita doang, tapi konsumen juga. Betul. Jadi teman-teman sekali lagi yuk ajak konsumen yang kalian temuin untuk download aplikasi kawan, tapi kalian jangan lupa kaliannya juga harus tahu gitu ya, harus nyobain juga gitu ya. Kalau nggak mau ngajarin apa nanti ke konsumennya, terlepas apakah posisinya frontline, back office atau apa, kita semua punya andil lah ya dalam nge-boost penggunaan aplikasi kawan. Betul banget. Oke baik Pak Adit, ternyata ini kontesnya keren banget dan dan sangat-sangat memiliki tujuan yang besar ya dan bisa membantu operasional dan juga penjualan dan banyak banget sih ya. Kalau diomongin mah nggak kelar di podcast ini Tan. Ya benar banget karena sama kayak tagline-nya kawan kali ya. Untung ada kawan. Untung ada kawan. Untung ada kawan. Ya, untung ada kawan. Baik Pak Adit, sekali lagi terima kasih sudah main di podcast Home Finance ya Pak. Kalau ada sosialisasi lagi kabarin aja, kita ready untuk jadi POW ini jadi channel untuk berbagi informasi dan publikasi ya ke internal karyawan kita sendiri khususnya. Dan juga Tania, thank you udah nemenin saya sore hari ini. Nemenin saya di episode kali ini ya, di episode kali ini ya. Thank you juga Powers yang udah ngedengerin sampai full. Jangan kalau ada yang bingung di back lagi aja. Tadi nanti penjelasan teknisnya lumayan banyak ya. Saya juga dengerinnya, ternyata pusing juga ya. Betul banget. Tapi jangan khawatir. Nanti kita akan infokan di womfinance_id. Jangan lupa ada ya Instagramnya. juga nanti ada di womfinance_id. Jangan lupa di follow. Oke baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Podcast Wom Finance. Bye bye.